Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebuah kisah dari Mas Andi Yuda, Pitong Dino. Mendengar kabar bahwa terjadi sesuatu pada ibunya di desa, Yudis mengajak Kanaya, sang istri dan bayinya, yang baru berusia 3 bulan untuk pulang ke kampung halamannya. Beberapa hari kemudian ibunya justru meninggal dunia. Sejak meninggalnya sang ibu, berturut-turut Naya kerap kali mengalami gangguan-gangguan aneh. Gangguan yang perlahan mengarah kepada bayi mereka. 7 hari berada di rumah itu akan menjadi pengalaman tak terlupakan bagi Yudis. Dan sebelum saya melanjutkannya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassamil alim. Ini dia selengkapnya. Yudis mengumpat pelan. Asu. Beberapa kali ia mencoba menaikkan tuas sekring, tapi listrik tak mau menyala. Mungkin ada korsleting atau kabel yang terkelupas. Masalah klise untuk sebuah rumah kuno. Namanya saja rumah dari zaman Belanda. Ia akan mengeceknya besok pagi, tidak saat ini. Di malam hari dengan hujan berangin seperti ini, sambil menutup kepala, ia setengah berlari menembus derasnya air menuju rumah. Angin yang bertiup menggoyangkan dedaunan pohon rambutan tua di halaman depan. Begitu sampai di teras, Yudis melepas mantelnya dan meletakkannya begitu saja di meja. Ia mengibas-ibaskan bajunya yang agak basah, lalu melangkah masuk ke rumah. "Nay," Yudis memanggil istrinya. Ia menyorotkan senter ke sekeliling. "Naya?" Tak ada jawaban. Yudis berjalan perlahan. Ia berjalan pelan agar tak terpleset oleh tetes air dari celananya. Ruangan itu gelap total. Ia memeriksa dapur dan ruang makan, tapi tak ada siapa-siapa. Kemana istrinya? Suara tangis memecah membuat Yudis tersentak. Itu suara tangis Amar, bayinya. Dengan bergegas Yudis melewati ruang tamu menuju kamar. Begitu berbelok dari ruang tamu, senternya menyorot sesosok perempuan berambut panjang yang berdiri tak jauh darinya. Sekali lagi ia mengumpat. Bikin kaget aja. Itu Kanaya, istrinya. Ternyata Kanaya tengah berdiri di depan pintu kamar. Ia nampak mematung menatap ke arah dalam. Suara tangis Amar masih saja terdengar. "Kamu kenapa? Hei!" Yudis mendekat penuh keheranan dengan tingkah istrinya. "Amar nangis itu." Naya menoleh ke arah Yudis. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara. Tangannya terangkat pelan. Gemetaran menunjuk ke dalam. Amar menangis makin kencang. "Apa sih?" tanya Yudis setengah sebal. Ia mempercepat langkahnya menuju kamar. Begitu sampai di pintu, sorot senternya menerangi ruangan itu. Yudis membelalakan mata. Nafasnya tercekat. Dilihatnya Amar tengah menangis di tengah ranjang. Kakinya menendang-nendang boneka monyetnya. Di sudut ranjang berdiri sesosok makhluk yang seluruh tubuhnya terbungkus kain. Kain berwarna putih yang nampak kotor oleh tanah lumpur. Kain di bagian wajahnya sedikit terbuka, dengan rambut putih panjang yang sedikit menjuntai. Nampak kapas kecil masih menempel di lubang hidungnya. Makhluk itu berdiri dengan kepala yang bergoyang pelan. Ikatan di kepalanya berayun seirama dengan gerakannya. Ia bernyanyi parau untuk Amar yang tengah menangis. Nyanyian yang sangat dikenal Yudis. Tak lelo, lelo lelo lekum. Senter di tangan Yudis terjatuh ke lantai. Ia menatap lekat sosok berkain putih itu. Bibirnya bergetar seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tak ingin percaya, sebab sosok itu sangat dikenalnya. "Ibu." Sementara itu, di waktu yang lain, bulan September tahun 2005, Yudis menghembuskan asap rokok miliknya. Di hadapannya terlihat segelas kopi saset
yang tinggal seperempat. Ia dan beberapa rekan kerjanya tengah duduk di sebuah bangku kayu panjang di sebuah warung kopi di pinggiran kota Surabaya. Rekan-rekannya asyik mengobrol tentang bermacam hal, sementara Yudis lebih banyak diam, mengunyah sepotong gorengan berminyak tanpa merasakannya. Matanya sibuk melihat tangannya sendiri yang tengah mengaduk-aduk gelas kopi. Bosan. Yudhistira Setia, seorang pria berusia 28 tahun yang saat ini sedang bekerja sebagai pegawai kantoran di bidang cargo shipping di daerah Jemur Sari. Jam digital sport di tangan Yudis menunjukkan angka 2134. Sudah lumayan larut untuk sebagian orang beristirahat, namun tidak dengan kota ini. Jalanannya tak pernah sepi, lampu-lampu tak pernah mati, seakan kehidupan tak ada henti. Suara klakson kendaraan yang memadati terdengar silih berganti. Hingar-bingar kota yang memekakan. Nokia 6600-nya berbunyi. Yudis meraih ponselnya dari saku celana. Sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Yudis menekan tombol merah, reject. Lalu ia meletakkan ponselnya kembali di meja kopi. Lemes amat, jam segini udah ngantuk, tanya seorang rekan kerjanya. Enggak, Yudis mengisap miliknya, kesal. Ben gak lemes, main kedoli aja gimana? Usul rekan kerja lainnya. Jancuk, pinter arek iki, sambut yang lain. Utekmu lho rek. Yudis mematikan puntungnya, ditatakan kopi. Sialan kamu, anakku baru 3 bulan nih. Lah justru itu, istrimu habis lahiran begitu, pasti ndak mau diajak asah keris kan? Walah garangan kabeh, jancuk. Yudis tertawa. Ia meletakkan selembar 5.000 di meja sambil menaikkan resleting jaketnya. Sudah, aku duluan ya. Yudis memasang helm lalu menstarter motornya. Suara mesin 150 cc terdengar menderu pelan. Yudis melajukan Honda Mega Pro-nya menyusuri jalanan. Motor itu terlihat memasuki sebuah gang kecil di daerah Maijen Sungkono. Agak jauh dari tempat kerjanya memang, sebab cuma di situ ia bisa menemukan kamar kos pasutri dengan harga yang sesuai budget. Namun sesuai pepatah, ada harga, ada rupa. Kamar kos berukuran 4x6 itu, temboknya dipenuhi lumut, plafon yang bolong, dan jika hujan terlalu deras, sedikit saja bocor di mana-mana. Tapi hanya itu kemampuannya. UMK sebesar 500 ribuan waktu itu di tahun 2005. Nyatanya sangat pas-pasan untuk hidup berkeluarga di Surabaya. Berhenti di depan kamar kos, Yudis mematikan mesin. Ia tengah memarkir motornya di teras. Ketika seseorang keluar dari dalam, "Belum tidur?" Yudis tersenyum pada Kanaya istrinya. Naya hanya menggeleng. "Amar belum tidur?" Yudis meletakkan tas kerja di meja, lalu duduk di kursi teras dengan kedua kaki terangkat. "Ngapain?" "Iya, suaminya pulang, bu ya sepatunya dicopotin, dibawain kopi, atau gimana?" Naya menyilangkan tangannya sejenak, memandang lekat suaminya. Ia membuka sedikit kerah piyamanya. "Nyusu mau?" "Asik, udah." Naya menyodorkan sebotol susu formula yang tinggal separuh. "Betulan ini Amar Mimik gak habis." Yudis pun masuk ke dalam kamar kosnya. Beberapa saat ia berdiri mengamati sebuah ruang yang penuh berisi barang-barang rumah tangga. 1 lemari besar dan 1 tempat tidur. Naya berjongkok di pojok, merebus air dengan teko listrik. Ia hendak mengisi termos bayi dan membuat wedang teh. Amar kecil berbaring di atas ranjang, matanya masih terbuka. Kanaya Amalia, seorang perempuan yang sempat bekerja sebagai teller bank BUMN di Surabaya. Perempuan yang sebenarnya bisa mendapat laki-laki yang jauh lebih mampu darinya. Jujur saja, Yudis selalu merasa bersalah saat melihat kondisi mereka saat ini. Ia tak tega melihat istrinya sehari-hari harus merawat bayinya di ruangan seukuran ini. Tiba-tiba, ponselnya kembali berbunyi, membuyarkan lamunan Yudis. Nomor tak dikenal yang tadi. Kali ini Yudis menekan tombol hijau. "Halo? Halo, Mas Yudis?"
Tanya seseorang di seberang pesawat telepon. Ini Suroso, Mas. Roso? Wajah Yudis berubah cerah begitu tahu siapa yang menelponnya. Ada apa malam-malam telepon, Ros? Burutno lagi di puskesmas ini, Mas, sahut Suroso. Tadi sore jatuh di kamar mandi, Mas. Pingsan. Kamu gak usah ikut. Ini bukan liburan. Yudis memasukkan baju dan lain-lainnya ke dalam tas. Ia sudah meminta izin ke kantor dan bersiap bertolak naik kereta malam itu juga. Cuman 2 hari doang, malah capek di jalan nanti. Mas, aku ke rumah kamu cuma sekali doang waktu kita habis nikah itu loh. Naya cemberut mencubiti pipi Amar. Ia berkeras ingin ikut karena merasa bosan di kos terus. Lagian, ibu belum pernah ketemu Amar kan, Mas? Yudis berpikir sejenak. Memang semenjak lahir, Amar belum pernah bertemu neneknya. Selain karena kesibukannya bekerja, juga karena jarak perjalanan yang cukup jauh untuk bayi seusia Amar. Tapi kali ini mereka akan naik kereta, walaupun sama berdesakan penumpang dan tidak ber-AC, tapi lebih baik ketimbang naik bus. Oke deh, ujar Yudis singkat. 1 jam lagi kita berangkat ke stasiun Gubeng. Matahari baru saja terbit ketika Yudis terbangun. Ia mengerjapkan matanya, memandang ke arah luar. Langit nampak indah berwarna ungu terang, dengan burung-burung kecil yang mulai bermunculan. Sawah-sawah dan pepohonan kelapa berkelebat berlawanan arah dengan kereta. Suara klakson panjang dari lokomotif kereta menandakan kereta akan tiba di tujuan. Lalu kereta melambat, lalu berhenti di depan sebuah depo kecil. Kereta mereka tiba di stasiun Merawan, sebuah stasiun kelas 3 dengan ketinggian 524 meter di atas permukaan laut, yang terletak di dekat Sungai Merawan di daerah Silo, Jember. Stasiun itu terletak membelah sebuah bukit besar bernama Kumiter, yang menjadi perbatasan Jember dan Banyuwangi. Stasiun kecil, namun indah karena terletak tengah perkebunan yang sudah ada sejak zaman Belanda. 5-6 orang beranjak turun dari gerbong. Tak banyak memang, sebab tak banyak juga orang yang memiliki keperluan untuk turun di stasiun terpencil seperti ini. Terlihat Yudis mengenakan sebuah carrier Alvina berukuran 90 liter dan membawa sebuah tas jinjing besar. Carrier berisi baju dan segala perlengkapan miliknya dan Naya, sedangkan tas jinjing berisi pakaian, dot susu, dan popok Amar. Sementara Naya mengenakan sebuah gendongan instan dengan Amar yang tertidur di lengannya. Kanaya berhenti sejenak. Ia menatap pemandangan indah di sekelilingnya. Sebuah kemewahan yang tak bisa ia dapatkan di Surabaya. Sudah lama sekali ia tak berkunjung ke tempat ini, ke rumah mertuanya. Yudis dan Naya berjalan bergandengan menuju pintu keluar stasiun. Mas Yudis? Sebuah seruan terdengar di kejauhan. Seorang laki-laki seusianya berlari mendekat. Roso! Yudis tersenyum lebar melihat Suroso. Ia segera menjabat dan mendekap teman masa kecilnya itu. Suroso adalah anak dari rewang bapak di kebun dulu saat kecil. Bapak membantu menyekolahkan dan memenuhi keperluan Suroso. Yudis dan Roso sering membantu bapak mengurus kebun, ikut memasarkan kopi, dan lainnya. Lulus dari SMA, Yudis melanjutkan pendidikan di Surabaya, bahkan sampai meniti karir di sana. Sedangkan Roso semakin rajin membantu bapak di kebun hingga bapak meninggal. Roso tetap melanjutkan usaha perkebunan bapak. Saat ini, Surosolah memegang dan mengolah kebun milik bapak dulu. Bisa dibilang, Suroso adalah tangan kanan keluarga. Ibu bisa tenang melewati masa tuanya. Mereka bertiga berjalan menuju sebuah mobil minibus Suzuki Carry tua yang sudah ada sejak zaman bapak dulu. Mobil itu melaju pelan melewati jalan perumahan dekat stasiun, mendaki menuju sebuah desa kecil yang terletak di Bukit Kumitir. Desa kecil yang indah bernama Pekopenan karena dikelilingi kebun kopi milik bapak dan PTPN. Lama ndak kesini, kayaknya ndak banyak berubah. Yudis yang duduk di kursi depan nampak menikmati suasana di sekelilingnya. Lah desa kecil kayak gini,
Apa yang mau dirubah, Mas? Timbal Roso sambil tertawa. Tangan kirinya mantap memegang setir dan tangan kanannya berada di luar jendela dengan sebatang kretek menyala. Sepanjang perjalanan, Yudis dan Roso nampak banyak bercerita tentang keseruan mereka dulu. Memanjati pohon rambutan, berenang di sungai, bermain di rel kereta, dan kenakalan lainnya. Sekitar 15-20 menitan mereka memasuki pintu desa Pekopenan. Sepanjang jalan, beberapa orang tua yang ada di desa nampak menyapa mereka. Naya memandang keluar jendela penuh minat. Rasanya sangat berbeda dengan di Surabaya. Di sini masih asri. Pohon-pohon pepaya pendek tumbuh di kanan kiri jalan. Jika ada buah yang matang, siapapun boleh mengambil. Tanaman-tanaman ramban tumbuh subur di penjuru desa. Mobil terus melaju hingga mendekati ujung jalan. Dari kejauhan, di balik rimbunan pepohonan, terlihat sebuah atap rumah menjulang. Yudis tersenyum dan berujar pelan, "Kita sudah sampai, Nay." Gemeratak suara kerikil dan ban terdengar saat mobil carry itu memasuki pekarangan tanah yang lapang. Roso memarkir mobil di bawah rimbunan sebuah pohon rambutan besar. "Mana tasnya? Saya bawakan, Mas." Roso bergegas turun dari kursi sopir. Ia menawarkan bantuan. "Lualah, wes ta, kayak sama siapa aja." Yudis menolak ramah. Ia mengambil tas bawaannya dari kursi belakang. Disusul Naya turun dari mobil. "Oke deh, kalau gitu aku langsung aja, Mas." Roso mengangguk. Ia kembali ke kursi sopir. "Loh, mau kemana kok buru-buru?" Yudis memanggul tas carrier-nya. "Ada urusan bentar, tadi belum selesai soalnya." Roso menutup pintu mobil. "Walah, aku jadi ngerepotin sampean harus jemput ke stasiun nah." Yudis menggaruk kepala tak enak. "Halah Mas, kayak sama siapa aja." Hehehe. Roso terkekeh. Ia mengendarai mobil itu meninggalkan rumah. Naya berdiri sejenak memandangi rumah tempat Yudis menghabiskan masa kecilnya. Rumah itu berukuran lumayan besar, terdiri dari 2 lantai. Bagian pondasinya terbuat dari batu-batu vulkanis yang dicat hitam. Lalu keseluruhan dindingnya dibuat dari kayu. Rumah ini sudah ada sejak zaman kakek buyut Yudis. Dibangun saat masih zaman perang kemerdekaan. Kakek buyutnya adalah tuan tanah di daerah sini. Lalu saat perang usai, sebagian besar lahan kebun dibeli oleh PTPN, menyisakan sebagian hektar kebun kopi saja di sekitar desa. Rumah itu berdiri dari 2 bagian. Rumah utama di depan dan sebuah rumah agak terpisah di belakang tempat tinggal Roso. Ada sebuah bangunan tambahan kecil tempat garasi mobil. Rumah yang sangat kuno, namun terlihat masih rapi dan indah. Pepohonan di sekitarnya begitu rimbun dan teduh. Dedaunan tanaman hias meramaikan sekeliling rumah. Naya tersenyum. Ia hanya pernah sekali ke sini, dan sebentar saja ia jatuh hati lagi dengan tempat ini. "Ibu!" Naya setengah berlari mendekati Bu Retno, mertuanya yang tengah terduduk di ranjang. Dengan sopan, ia mencium tangan sang ibu, lalu mengecup pipi dan keningnya. "Mantuku?" Bu Retno nampak sumringah dengan kedatangan Naya. Ia membelai wajah menantunya. "Jan, ayu tenan. Cantik sekali kamu, Nak." Naya hanya tersenyum. Ia melepas gendongannya, lalu menidurkan Ammar di sebelah neneknya. Ammar menguap lebar, merentangkan tangan lalu berguling pada neneknya. "Duh Gusti, putuku." Bu Retno tertawa. "Cucuku." Jarinya yang keriput gemetaran mengusap pipi Ammar. Dengan suara parau, ia menyanyikan lagu Nina Bobok zaman dulu. "Tak lelo, lelo lelo lekung, septuruo anakku sing kuncung." "Ibu sudah sehat?" Yudis mencium tangan Bu Retno. Ia memijit-mijit kaki sang ibu. "Roso bilang kemarin ibu jatuh pingsan di kamar mandi ya?" "Ya namanya orang sepuh." Bu Retno terkekeh. Wanita berusia 75 tahunan itu nampak bahagia dengan kedatangan anak dan menantunya. Terlebih dengan kedatangan cucunya yang baru kali ini bisa bertemu langsung. Yudis duduk di tepian ranjang, berbincang dengan ibunya mengenai bermacam hal. Sementara sang ibu menanggapi sambil bermain dengan Ammar yang masih tidur.
Naya meninggalkan mereka berdua, melepas kangen. Ia berjalan ke teras, tangannya menyentuh dedaunan hias yang banyak tumbuh di pekarangan. Matahari bersinar cerah di balik bayang-bayang pohon besar. Ia tersenyum, memuaskan pandangan dengan keindahan di sekitar rumah tua ini. Sementara itu, jam bandul kuno di ruang tamu berdenting 7 kali, menunjukkan bahwa malam telah menyelimuti desa. Suara jangkrik di pekarangan riuh meramaikan suasana. Pepohonan di sekitar rumah menjadikan hawa terasa sejuk. Tiang lampu di ujung pekarangan membuat sekitarnya tak terlalu gelap. Yudis yang baru saja mandi berjalan ke teras dan mendapati istri dan ibunya tengah bercengkrama di meja depan. Ibunya duduk di kursi rotan sambil menimang Ammar yang terbalut bedong dalam gendongannya. Satu tangannya memegang dot berukuran 75 ml. Naya menuangkan teh hangat di cangkir-cangkir yang tertata di meja. Yudis tersenyum melihat wajah cerah istrinya. Sepertinya ia sangat betah di sini. "Roso belum menikah ya, Bu?" Yudis menggosok rambutnya dengan handuk. Tanpa permisi, ia menenggak cangkir teh milik Naya. "Belum. Padahal ibu sudah berkali-kali nasihatin dia." Bu Retno menghela nafas panjang. "Calonnya tapi sudah ada kan? Anak sini mungkin?" Yudis kembali bertanya. Di desa ini isinya seumuran ibu semua, Le." Bu Retno tertawa. Ia membelai kepala putranya. "Ya kamu cariin, Gih. Udah waktunya anak itu berumah tangga." "Gimana, Nay? Kamu sama Roso?" Yudis mengejutkan matanya, menggoda Naya. "Tak tutuk lo ndasmu." Naya mencubiti pundak Yudis. "Aduh, duduh." Yudis memegangi tangan ibunya. "Bu, lihat ini loh, tingkah mantumu." Bu Retno tertawa melihat tingkah anak dan menantunya. Ia menepuk-nepuk cucunya yang terusik suara keduanya. Tiba-tiba, angin berhembus agak kencang. Dedaunan kering di pekarangan berkemerasak tersapu di tanah. Dinginnya terasa sedikit menusuk, membuat Bu Retno yang sudah sepuh terbatuk-batuk keras. "Waduh, ibu masuk aja, Bu." Yudis memijit punggung ibunya. "Ibu gak apa-apa," ujar Bu Retno di sela batuknya. "Sudah, kita masuk saja, Bu." Naya beranjak dari tempat duduknya. Ia merapatkan kain bedong Ammar. Ammar juga kasihan nanti kedinginan. "Kamu sama ibu masuk dulu. Ini nanti aku yang beresin." Yudis menunjuk ke arah cangkir dan teko teh yang ada di meja. Ia menuntun sang ibu yang berjalan tertatih ke dalam rumah. Sejenak Yudis berbalik, hendak menutup pintu. Angin kembali berhembus kencang, menggoyang dedaunan rambutan di pekarangan. Mata Yudis mengikuti gerakan daun-daun itu dan tanpa sengaja menangkap sesuatu. Sebuah bayangan putih di antara rimbunya daun rambutan di tengah pekarangan. "Cok!" Yudis mengumpat kaget. Ia mengerjapkan matanya beberapa kali. Tak ada apa-apa. "Asu, Marai kaget," ujarnya sebal. Ia lalu menutup pintu. Hari telah menjelang siang saat Yudis terlihat tengah duduk di teras. Ia nampak sibuk mengetik berlembar-lembar laporan yang ia bawa dari Surabaya. Di sampingnya tertata satu muk belirik berisi kopi dan gelas yang terisi penuh. "Sibuk, Mas?" Roso menyapa dari pekarangan. Ia memakai sepatu kulit, celana training dan topi rimba. Pakaian yang biasa digunakan ketika hendak memeriksa kebun. "Woi, mampir dulu sini ngopi." Yudis mengangkat muk. Ia hampir tidak sempat berbincang dengan Roso sejak kemarin. "Sudah kesiangan ini, Mas." Roso hanya mengangguk. Ia menyalakan mesin mobil carry dan meninggalkan pekarangan rumah. Jejak debu masih berterbangan ketika mobil itu sudah berjalan jauh. Matahari sudah mulai condong ke barat saat Yudis menyelesaikan semua pekerjaannya untuk hari itu. Ia meregangkan punggung dan tangannya. Dipandangi suasana rumah tempatnya tumbuh sambil menghirup nafas panjang. Kelihatannya ia tak perlu terlalu khawatir dengan kondisi ibunya. Besok subuh ia bisa kembali ke Surabaya dengan tenang, mengingat Roso juga lancar mengurus semuanya. Sejenak kemudian sebuah SMS masuk dari kantor. Pesan dari atasannya mengenai progres summary pengiriman kargo selama seminggu terakhir. "Saya akan kirim berkas tersebut secepatnya."
Yudis menekan tombol send dan mengirim balasan kepada bosnya di Surabaya. Ia harus memaketkan berkas kerjaannya melalui pos sore ini juga. Yudis memasukkan beberapa bendel lembaran dan berkas kerja ke dalam amplop coklat besar. "Kau mau kemana?" Naya muncul dari dalam, masih mengenakan mukena. "Aku harus ke kantor pos kirim kerjaan." Yudis memasang jaket. Ia memandangi jam tangannya sejenak. "Adanya di kota, kalau nggak berangkat sekarang keburu tutup. Nggak makan siang dulu. Tinggal dikit tuh di meja habisin. Aduh, nggak keburu." Yudis hanya menggeleng tanpa menoleh. Tangannya sibuk menuliskan alamat tujuan di amplop. Sementara itu, Yudis bertanya singkat, "Amar lagi apa?" "Habis ganti popok, lagi di kamar tidur sama ibu." Naya mengamati suaminya. Ia mendekat dan duduk di kursi sebelah Yudis. "Nyampe sini jam berapa?" "Ya, sebelum makan udah sampailah." Yudis mengecup kening Naya. Naya tersenyum. Ia mengantar Yudis sampai teras. Cahaya matahari yang hangat menyapu wajah Naya, membuatnya sedikit memicingkan mata. "Jan, bojoku, istriku cantik sekali, kinclong kena sinar matahari," komentar Yudis sambil menstater Supra Fit milik Roso. Motor ini memang selalu ditinggal di rumah. Naya tersipu-sipu mendengar gombalan Yudis. "Nanti malam mau dimasakin apa?" "Susu." Yudis melempar kode. "Nih." Naya melempar sandal. Naya menyanyi kecil mengikuti lagu yang diputar di radio. Ia nampak serius mengiris wortel, kol, dan bahan-bahan lain untuk membuat sup ayam. Makan malam yang enak dan hangat, tapi simpel. Jarum jam di dinding dapur menunjuk angka 2:30 sore. Mertuanya sudah minum obat dan kini tengah tertidur dengan Amar di kamar. "Owe!" Naya tersentak dan tanpa sengaja sedikit mengiris jarinya. Amar tiba-tiba menangis keras sekali. "Aduh Amar, pasti bikin ibu terganggu." Naya bergegas menuju kamar mertuanya sambil mengulum jarinya yang teriris. Ia membuka pintu dan melihat ke arah ranjang. Ibu mertuanya tengah tertidur menghadap dinding, membelakangi cucunya, sementara si kecil nampak menangis keras. "Kenapa nak? Lapar ya?" Naya berbisik sambil menggendong Amar. Ia menimang-nimang bayinya sambil berusaha menenangkan tangisnya. Entah kenapa, bayinya menangis keras sekali. Lalu samar-samar di tengah suara tangis Amar, terdengar sebuah suara lain. Rrrr. Naya berhenti bergerak. Ia mengernyitkan wajah, mencoba mendengar dengan seksama. Suara erangan yang berat terdengar begitu dekat. Naya menatap sosok mertuanya yang masih terbaring menghadap dinding. Apa mungkin suara itu berasal dari ibu mertuanya? "Ibu," Naya memanggil pelan. "Ibu masih tidur?" Tak ada jawaban. Ibunya terlihat tenang, namun suara itu masih tetap terdengar. Naya kembali berfokus kepada Amar. Ia menepuk-nepuk lembut bayinya untuk menenangkannya. Namun suara erangan itu mulai terasa mengganggu. Perlahan Naya mendekati samping ranjang. Ia berusaha melihat wajah ibunya. Apakah masih tertidur atau tidak? Ya Tuhan, Naya hampir saja menjatuhkan Amar karena kaget. Ia menahan nafas, jantungnya serasa copot. Menghadap dinding, terlihat wajah ibunya yang melotot. Sekeliling matanya menghitam, mulutnya terbuka lebar. Jari-jari kurusnya terentang kaku. Suara parau dan berat itu masih terdengar dari mulutnya. "Kenapa Bu Retno, Mbak?" Roso bergegas menuju rumah utama. Sore itu ia baru selesai dengan pekerjaannya di kebun. Selesai berganti baju, Roso menyeduh kopi dan membawanya ke teras. Ia hendak menyisip kopi lanangnya saat melihat Naya berlarian menggendong Amar ke arahnya. "Gak tahu, tapi ibu aneh." Naya berjalan cepat di samping Roso. "Bu." Roso memanggil keras begitu masuk ruang tamu. Ia langsung menuju kamar Bu Retno. Begitu membuka pintu, Roso seketika mematung diam di pintu kamar. "Kenapa Mas?" Naya segera menyusul, lalu mengintip dari luar. Ibu mertuanya tengah kelojotan di ranjang dengan wajah kesakitan. Matanya terbelalak lebar. Tangan dan kakinya tertekuk dalam posisi yang tidak wajar. Dari mulutnya, suara erangan itu masih terdengar. Rrrr. "Bu." Roso berlari mendekat. Ia memegangi tangan Bu Retno. "Bu Retno, kenapa?" Naya hanya bisa berdiri kebingungan, tak tahu harus berbuat apa.
Ia ingin membantu, tapi Amar masih dalam gendongannya. Bro, dari mulut mertuanya tersembur darah berwarna kehitaman, membanjiri lantai dan spray. Ibu, Naya hendak mendekat. Cepat kasih tahu Mas Yudi, Mbak. Roso berusaha memegangi tangan dan kaki Bu Retno yang masih kelojotan. Tapi, Naya tergagap. Ia baru saja hendak berbalik ketika tiba-tiba terdengar suara yang membuat ngilu. Krek. Terdengar suara derak keras, seperti suara tulang yang patah. Ibu mertuanya menggelinjang di atas ranjang, dengan tubuh menekuk kaku. Matanya masih melotot, lekat ke arah Naya. Bu Retno, Roso memanggil-manggil. Naya hanya bisa berdiri menatap penuh kengerian saat suara patahan tulang itu terdengar beberapa kali. Brrr. Suara erangan pelan itu masih terdengar. Lalu pelan-pelan suara itu menghilang. Bu Retno berhenti bergerak. Bersamaan dengan itu, sayup terdengar suara azan asar. Roso terdiam beberapa saat, lalu menyentuhkan jari di hidung majikannya. Ia menoleh ke arah Naya dan menggeleng. Naya masih berdiri mematung. Air matanya meleleh melihat kondisi wanita di depannya. Ia masih terdiam memandang ke arah wajah sang mertua. Mata ibu mertuanya yang melotot, seakan penuh amarah terpaku ke arahnya. Bukan, tapi ke arah bayinya. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Demikian Pitong Dino dari Mas Andi, akun Wattpad Embek Ganteng. Terima kasih ya sudah menyimak di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Alhamdulillah.